istilahnya jamaah tabligh, yang mereka hanya menyampaikan, dan orang menyampaikan tanpa ilmu. Mereka keluar, ada yang menyebutkan 3 hari, juga ada juga mereka menetapkan 40 hari. Ini nggak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sahabat nggak pernah menetapkan harus 3 hari dan harus keluar, nggak ada keterangan demikian. Karena jelas yang kita lihat dari mereka ini nggak punya ilmu, nggak punya ilmu. Yang berdakwah itu nggak punya ilmu, sama sekali nggak punya ilmu. Nggak boleh. Syarat dalam berdakwah harus berilmu. Ini saya jelaskan dulu supaya sejuk saja lah. Anda ini tahu At-Tahanawi. Tahanawi itu gurunya Syekh Yasin yang punya kitab I'la'us Sunan 17 jilid. Itu pemimpin jamaah tabligh. Kira jamaah tabligh gak harus ngalim. Wah, saya tidak ikut jamaah tabligh, tapi saya lihat sendiri yang alim mana, yang tidak alim mana. Tapi gue kompor-kompor di masjid loh. Ya ketimbang sih gak tahu soal masjid. Coba loh. Gue kompor-kompor di masjid, asli situ mangan duit masjid nih. Jadi ana wong gotong-gotong kompor di masjid tapi iktikaf di masjid situ belas ora tahu sholat, gak tahu poso. Ditakoki agamamu apa? Nah, tutul ulama, lah malah keliru. Itu bisa malah keliru. Nah, ini kita yang ringan-ringan dulu. Jadi artinya begini. At-Tahanawi itu gurunya Syekh Yasin. Apa beliau? Adalah gurunya Syekh Yasin. Dia adalah tokoh tabligh ada di Nizamuddin. Satu. Yang kedua, siapakah yang dianggap gurunya generasi muda ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia? Sayyid Muhammad Al-Maliki. Anda tahu Sayyid Muhammad Al-Maliki? Sayyid Muhammad Al-Maliki itu dulu 8 bulan belajar Sahih Bukhari Muslim di Lucknow, India. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau polemik dengan Wahabi. Kita ini yang ngadepi Salafi sampai ngeyel-ngeyelan sampai mateng-matengan, itu kita kitabnya itu lo kadang orang ngerti. Kalau ziarah kubur ahli sunnah, tawasul ahli sunnah, dan sing gak tawasul gak ahli sunnah, rokok lu kok ngerti kan rokok. Saya ini suka tawasul, saya ini suka manakib tiap hari. Saya itu hobi manakib, hobi ziarah kubur. Tetapi saya pernah datang di Nizamuddin di India. Gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu Abdul Hasan An-Nadawi. Itu gurunya seluruh ulama dunia. Al-Azhar itu kalau belajar hadis dikirim ke sana. Bukan India ke Mesir, Mesir yang ke India. Ulama Madinah, ulama Mekah itu semua belajar ke India, harus ke India. Di sana ada Abdul Hasan An-Nadawi, penulis buku sirah terbaik di dunia, sirah Nabi terbaik di dunia. Pendapat Ustadz tentang jemaah tabligh. Jemaah tabligh jemaah yang lurus, berdiri atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bermadhab 4. Kalau di Indonesia rata-rata madhab Syafi'i. Kalau di Pakistan, India, Bangladesh, Cina, Turki, mereka bermadhab Hanafi. Kalau di daerah Sri Lanka, Kolombo, Malibar, Gujarat, mereka bermadhab Syafi'i. Kalau di Mesir mereka bermadhab Syafi'i. Kalau di Libya, Maroko mereka bermadhab Maliki. Tapi secara akidah mereka madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, persis sama dengan kita. Dan tidak ada keputusan Majelis Ulama mengatakan jemaah tabligh sesat. Saya sendiri sudah meneliti sejak tahun 88 dan ikut dakwah di 35 negara bersama jemaah tabligh. Dan di seluruh Indonesia kecuali Maluku yang belum saya datangi. Jadi jemaah tabligh ini mereka mau menegakkan sunnah Nabi sampai yang sekecil-kecilnya.
Sampai cara potong kuku telunjuk dulu, jari tengah, jari sini, baru kiri ini, terakhir jempol ini. Sampai cara motong kukunya pun dia cara Rasulullah SAW. Tidur miring kanan. Kalau di masjid dia tidur pakai alas. Haram bagi jemaah tabligh tidur nggak pakai alas, karena kalau sedang tidur liur yang dari perutnya keluar itu najis. Jadi mereka ngerti, ada ulamanya, ulama yang mengarang kitab mereka Fadlul A'mal itu Maulana Zakaria, kuburannya di Baqi di dekat Imam Nafi dan Imam Maliki, Imam Madhab Maliki. Yang mengarang Hayatus Sahabah itu dicetak di Madinah 4 jilid dalam bahasa Arab, itu Maulana Yusuf Kandahlawi. Kitabnya dalam bahasa Arab dicetak di Madinah. Beliau dosen. Maulana Zakaria itu dosen di Universitas Madinah. Wafatnya pun dikuburkan di Baqi di dekat Imam Maliki dan Imam Nafi. Perpustakaan Maulana Zakaria itu 32 tingkat. Di Saharanpuri kitabnya lebih dari 32 juta kitab. Bukan orang bodoh, beliau hafal 14.000 hadis di otaknya, di akalnya. Jadi jangan kita cepat-cepat menuduh jemaah tabligh ini sesat. Oh, dia akan meninggalkan anak istri 40 hari, 4 bulan. Ya biar aja lah. TKI itu ninggalkan anak bininya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia aja klien. Anak kapal itu pergi meninggalkan istrinya 6 bulan baru pulang. Sopir bus pergi sampai ke Jawa, pulang 3 bulan sekali. Apa urusannya mencari dunianya itu? Kalau cuma tabligh cari agama, cari iman, biar aja. Ya tapi kan istrinya perlu makanan rohani. Yang mana makanan rohani? Yang itu mana? Yang itu mana? Yang dalam kelambu. Itu makanan rohana, itu bukan makanan rohani. Makanan rohani itu agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak istrimu dari neraka. Ajarin dia agama, ajak dia sholat, wajibkan dia tutup aurat, beri makanan yang halal, ajari dia zikir, bawa dia umroh, pergi haji. Itu makanan rohani. Kalau yang di kelambu itu bukan makanan rohani, itu makanan rohana itu. Paham? Harus kita bantu jemaah tabligh. Setiap masjid mesti menyediakan dapur untuk mereka masak, beri kamar mandi untuk mereka cuci pakaian. Seharusnya yang nyuci pakaiannya kita, yang beri makan dia kita, karena 3 hari tamu wajib diberi makan. Baru wali kota Bengkulu yang mengeluarkan surat, seluruh tamu jemaah tabligh yang datang ke Bengkulu wajib diberi makan 3 hari di masjid masing-masing. Baru wali kota Bengkulu. Ini tentang tabligh.